Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saica Permata Suhuda dari kelas B PGSD semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan keterampilan berbahasa Indonesia di SD modul 4, 5, dan 6. Modul 4 membahas tentang keterampilan membaca. Kegiatan belajar 1, keterampilan membaca permulaan. A. Pengertian membaca permulaan. Di lingkungan sekolah, yang dimaksud dengan pembaca pemula adalah siswa kelas 1 dan 2 sekolah dasar. Sementara di lingkungan masyarakat atau di lingkungan pendidikan non-formal, yang dimaksud dengan pembaca pemula adalah mereka yang tergolong literal atau masyarakat yang masih buta aksara. Pengajaran membaca permulaan menurut Murah Oka lebih ditujukan pada pembinaan dasar-dasar mekanisme membaca. Dasar-dasar dimaksud antara lain: A. Kemampuan mengasosiasikan huruf dengan bunyi-bunyi bahasa yang diwakilinya. B. Membina gerak mata dari kiri ke kanan. C. Membaca kata-kata dan kalimat-kalimat sederhana. B. Tujuan membaca permulaan. Secara umum, tujuan pembelajaran membaca permulaan adalah melek huruf. Istilah ini sering diversuskan dengan melek wacana. Melek huruf secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan mengenali lambang-lambang bahasa tulis dan kemampuan membunyikannya atau mengelafalkannya dengan benar. Berdasarkan tuntutan SKKD, tujuan membaca permulaan lebih diorientasikan untuk kepentingan melek huruf, yakni bisa membaca teks tertulis dengan lancar. C. Fungsi membaca permulaan. Membaca permulaan berfungsi sebagai peletak dasar atau fondasi bagi keberhasilan seseorang dalam semua aspek kehidupannya kelak. Terdapat banyak ungkapan bijak yang mengimplisitkan betapa pentingnya peran dan fungsi membaca bagi kehidupan. Ungkapan-ungkapan bijak itu antara lain: membaca merupakan jantungnya pendidikan, buku adalah gudang ilmu, dan membaca adalah kunci pembukanya, buku merupakan jendela informasi dunia, dan lain-lain. Melek huruf merupakan jembatan bagi melek wacana. Melek wacana merupakan jendela untuk melongok dunia. D. Jenis-jenis membaca permulaan. Keterampilan membaca merupakan keterampilan yang kompleks yang melibatkan serangkaian sub-sub keterampilan yang lebih kecil. Sub-sub keterampilan membaca itu melibatkan 3 komponen berikut. 1. Pengenalan terhadap aksara dan tanda-tanda baca. 2. Korelasi antara aksara, tanda-tanda baca, dan unsur-unsur linguistik formal. 3. Hubungan lebih lanjut antara 1 dan 2 dengan makna atau meaning. Keterampilan membaca dibangun oleh aspek penting, yaitu A. Keterampilan yang bersifat mekanis, dan B. Keterampilan yang bersifat pemahaman. Keterampilan yang bersifat mekanis meliputi 1. Pengenalan bentuk huruf. 2. Pengenalan unsur linguistik, fonem atau grafem, kata frase, klausa, kalimat. 3. Pengenalan hubungan pola ejaan dan bunyi atau kemampuan menyuarakan lambang tulis. 4. Kecepatan membaca bertaraf lambat. Keterampilan yang bersifat pemahaman meliputi 1. Memahami pengertian sederhana, memahami signifikansi atau makna, maksud dan tujuan pengarang, relevansinya dengan kebudayaan, reaksi pembaca. 3. Kemampuan mengevaluasi baik terhadap isi maupun bentuk. Dan 4. Kecepatan membaca fleksibel yang disesuaikan dengan keadaan. Membaca permulaan berada pada tataran aspek pertama, yakni aspek mekanis. Oleh karena itu, jenis membaca yang cocok ditanamkan pada pembaca permulaan adalah jenis membaca nyaring
atau membaca bersuara, dan membaca teknis. 1. Membaca nyaring atau membaca bersuara. Membaca nyaring pada kelas permulaan dimaksudkan untuk mengukur tingkat ketercapaian melek huruf si pembelajarnya. 2. Membaca teknis. Selain membaca bersuara, jenis membaca permulaan yang diajarkan di kelas rendah adalah membaca teknis. Pada membaca jenis ini, anak sudah mulai dibimbing ke arah pembacaan teks secara tepat menurut pelafalan dan intonasinya. Kegiatan belajar 2. Keterampilan membaca lanjut. Apa pengertian membaca lanjut? Membaca lanjut sering diversuskan dengan membaca permulaan. Keterampilan membaca jenis ini diberikan setelah seseorang melek huruf. Pengertian membaca lanjut sebagai keterampilan membaca yang ditujukan untuk membaca lanjut dengan sasaran melek wacana, yakni kemampuan memahami dan memetik makna bacaan, baik makna yang tersurat maupun makna yang tersirat. B. Tujuan membaca lanjut. 1. Mendapat alat tertentu, yaitu membaca untuk memperoleh sesuatu yang bersifat praktis. 2. Mendapat hasil yang berupa prestis, yaitu membaca untuk mendapat rasa lebih dari orang lain. 3. Memperkuat nilai-nilai kepribadian atau keyakinan atas suatu pilihan. 4. Mendapatkan pengalaman estetik melalui penikmatan emosional. 5. Untuk menghindari diri dari kesulitan, ketakutan, dan kekhawatiran tertentu. Tujuan-tujuan khusus membaca itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut ini. 1. Membaca untuk memperoleh informasi faktual. 2. Membaca untuk memperoleh informasi khusus. 3. Membaca untuk memberikan pertimbangan atau penilaian. 4. Membaca untuk memenuhi kepuasan dan kenikmatan emosi. 5. Membaca untuk mengisi waktu luang. C. Fungsi dan manfaat membaca lanjut. Sesuai dengan sasaran dari jenis membaca ini, yakni melek wacana, maka fungsi utama dari kegiatan membaca lanjut adalah kunci bagi pembuka berbagai ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam membuka dan meluaskan cakrawala wawasan pembacanya. Dengan fungsi seperti itu, kegiatan membaca lanjut harus diorientasikan kepada 2 keterampilan utama dalam membaca, yakni ketepatan memahami isi bacaan dan kecepatan membaca. Kegiatan membaca lanjut dilihat dari sasaran pembacanya terbagi ke dalam 3 kategori, yakni A. Membaca lanjut tingkat dasar untuk kelas 3-6 SD, B. Membaca lanjut tingkat menengah untuk siswa SMP, dan C. Membaca lanjut tingkat mahir untuk siswa SMA ke atas. D. Jenis membaca lanjut. Pengklasifikasian jenis membaca berkaitan dengan sudut pandang pengelompokannya. Ditinjau dari sudut cara membacanya. Dikenal 2 jenis membaca, yakni membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring lazim dikembangkan pada pembelajaran membaca permulaan. Sementara untuk pembelajaran membaca lanjut digunakan jenis membaca dalam hati. C. Mengimplementasikan jenis membaca lanjut. 1. Membaca naskah pidato. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membaca naskah pidato. A. Sebelum naskah pidato itu dibacakan secara nyaring, pahamilah terlebih dahulu isinya melalui kegiatan membaca dalam hati. Dengan memahami isi naskah pidato sebelum dibacakan, pembacaan naskah pidato secara bersuara akan lancar, tidak terbata-bata. B. Berupayalah menggunakan bahasa tubuh secara tepat dengan bantuan mimik dan gestur tubuh yang mendukung. C. Berupayalah untuk memelihara kontak mata dengan pendengar, jangan terpaku pada naskah pidato secara terus-menerus tanpa menghiraukan pendengarnya. D. Bacalah teks pidato itu dengan vokal yang jelas serta lagu dan intonasi yang tepat. 2. Membaca wacana informatif dari internet. Salah satu media informasi dalam masyarakat modern adalah internet. Melalui internet, setiap hari disebarkan beragam informasi yang melimpah ruah, mulai dari informasi ringan seperti cara merawat binatang peliharaan hingga informasi yang kompleks seperti cara kerja komputer canggih. Beragam informasi tersedia dalam internet. 3. Menikmati karya sastra. Untuk dapat memahami bacaan berupa karya
sastra, ada 3 jenis kode yang harus kita kuasai. Ketiga kode yang dimaksud adalah kode bahasa, kode budaya, dan kode sastra. Dalam hal ini, kita harus menguasai bahasa yang dipakai sebagai media suatu karya sastra, memahami budaya masyarakat tempat karya sastra tersebut dihadirkan, dan memahami kode sastra yang menjadi konvensi masyarakatnya. Modul 5 membahas keterampilan menulis. Kegiatan belajar 1, keterampilan menulis permulaan. A. Pengertian menulis permulaan. Menulis permulaan adalah kegiatan atau kemampuan menggambar atau melukis lambang bunyi bahasa ke dalam lambang-lambang tulis sesuai dengan konvensi sistem tanda yang digunakan oleh suatu masyarakat pemakai bahasa. B. Tujuan menulis permulaan. Orientasi pembelajaran membaca dan menulis permulaan masih ditujukan terhadap penguasaan mekanik. Pemroduksian ide atau gagasan dalam pembelajaran menulis belum menjadi tuntutan utama. Oleh karena itu, pembelajaran menulis permulaan sering disatu paketkan dengan pembelajaran membaca permulaan. Ketika anak mengenali lambang-lambang bunyi secara reseptif, dia juga harus mampu merepresentasikan lambang-lambang yang sudah dikenalnya itu dalam wujud tulisnya. C. Tujuan dan fungsi menulis permulaan. Menulis permulaan berfungsi sebagai peletak dasar bagi kemampuan menulis lanjut sebagai kemampuan menulis yang sesungguhnya, yakni menuangkan pikiran, perasaan, gagasan ke dalam bentuk bahasa tulis. Menulis permulaan diorientasikan untuk tujuan-tujuan berikut: 1. Melatih kelenturan gerak tangan, 2. Menirukan gambar atau lambang bunyi bahasa atau huruf-huruf, 3. Membedakan bentuk atau gambar setiap lambang bunyi, 4. Menulis tegak bersambung, 5. Menulis indah. D. Jenis-jenis pembelajaran menulis permulaan. Jenis-jenis menulis permulaan yang diajarkan atau dilatihkan di kelas 1 dan 2 antara lain sebagai berikut: 1. Menjiplak berbagai bentuk gambar, 2. Menjiplak bentuk-bentuk huruf, 3. Menebalkan berbagai bentuk gambar dan huruf, 4. Mencontoh huruf dari buku atau papan tulis, 5. Mencontoh kata atau kalimat dari buku atau papan tulis, 6. Mencontoh teks sederhana dari buku atau papan tulis, 7. Menyalin puisi atau lagu anak sederhana dengan huruf lepas atau huruf tegak bersambung, 8. Menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru, 9. Melengkapi kalimat berdasarkan gambar, 10. Melengkapi cerita sederhana dengan kata yang tepat, 11. Menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik, 12. Mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar secara tertulis. Kegiatan belajar 2, keterampilan menulis lanjut. Apa pengertian menulis lanjutan? Keterampilan menulis lanjut merupakan keterampilan menulis yang sesungguhnya, yakni kegiatan menuangkan gagasan, ide, pikiran, perasaan ke dalam bentuk lambang-lambang bunyi berupa bahasa tulis. B. Tujuan dan fungsi menulis lanjutan. Fungsi utama menulis adalah alat komunikasi secara tidak langsung menjadi 4 kategori. 1. Tulisan yang bertujuan untuk memberitahukan atau mengajar disebut wacana informatif. 2. Tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan atau mendesak disebut wacana persuasif. 3. Tulisan yang bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan atau tujuan estetik disebut tulisan literer atau wacana kesastraan. 4. Tulisan yang bertujuan untuk mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat atau berapi-api disebut wacana ekspresif. Tujuan menulis ke dalam 7 kategori seperti berikut ini. 1. Tujuan penugasan, 2. Tujuan altruistik, 3. Tujuan persuasif, 4. Tujuan informatif, 5. Tujuan pernyataan diri, 6. Tujuan kreatif, 7. Tujuan pemecahan masalah. C. Keterampilan menulis lanjut di SD kelas tinggi. Keterampilan menulis lanjutan merupakan kompetensi yang harus dibekalkan kepada siswa SD ketika mereka mulai memasuki kelas tinggi, kelas 3 sampai 6 SD. D. Jenis-jenis menulis lanjutan di kelas tinggi. Jenis pembelajaran menulis terbagi ke dalam 2 klasifikasi besar, yakni 1. Jenis-jenis pembelajaran menulis terbimbing dan 2. Pembelajaran menulis bebas. Pembelajaran menulis terbimbing adalah pembelajaran menulis yang melatih dan membimbing si pembelajar untuk melahirkan ide, gagasan, pikiran, atau perasaan itu berdasarkan rangsang yang secara sengaja disediakan. Berikut akan diberikan beberapa contoh jenis
pembelajaran menulis terbimbing yang bisa diberikan di kelas 3 sampai 4 SD. 1. Menyusun kalimat acak menjadi paragraf. 2. Melengkapi puisi anak berdasarkan gambar. 3. Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar berseri. 4. Menulis puisi berdasarkan rangsang gambar. 5. Melengkapi dialog percakapan. 6. Membuat petunjuk berdasarkan gambar berseri. 7. Melengkapi teks isian rupang. 8. Menulis surat berdasarkan rangsang kasus. Aspek kebahasaan dalam menulis. Berdasarkan pengetahuan mengenai aspek kebahasaan dalam menulis ini dapat memikirkan pembelajarannya untuk anak-anak didik. 1. Pemakaian kata. A. Sinonim dan antonim. B. Denotasi dan konotasi. C. Kata umum dan khusus. D. Kata konkret dan kata abstrak. E. Kata populer dan kata kajian. F. Kata asing dan serapan. 2. Penulisan kalimat. A. Unsur subjek dan predikat. B. Kehematan. C. Kesejajaran. D. Kevariasian. E. Penekanan. 3. Penggunaan ejaan. A. Pemenggalan kata. B. Penulisan kata depan. C. Pemakaian tanda baca. D. Penulis paragraf. Modul 6. Membahas tentang pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menyimak. Kegiatan belajar 1. Pembelajaran menyimak di kelas rendah. A. SKKD menyimak atau mendengarkan kelas rendah. 1. Kelas 1 semester 1 memahami bunyi bahasa perintah dan dongeng yang dilisankan. A. Membedakan berbagai bunyi bahasa. B. Melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah atau petunjuk sederhana. C. Menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita. 2. Kelas 1 semester 2 memahami wacana lisan tentang deskripsi benda-benda di sekitar dan dongeng. A. Mengulang deskripsi tentang benda-benda di sekitar. B. Menyebutkan isi dongeng. 3. Kelas 2 semester 1 memahami teks pendek dan puisi anak yang dilisankan. A. Menyebutkan kembali dengan kata-kata atau kalimat sendiri isi teks pendek. B. Mendeskripsikan isi puisi. 4. Kelas 2 semester 2 memahami pesan pendek dari dongeng yang dilisankan. A. Menyampaikan pesan pendek yang didengarnya kepada orang lain. B. Menceritakan kembali si dongeng yang didengarnya. 5. Kelas 3 semester 1 memahami penjelasan tentang petunjuk dan cerita anak yang dilisankan. Melakukan sesuatu berdasarkan penjelasan yang disampaikan secara lisan. B. Mengomentari tokoh cerita anak yang disampaikan secara lisan. 6. Kelas 3 semester 2 memahami cerita dan teks drama anak yang dilisankan. A. Memberikan tanggapan sederhana tentang cerita pengalaman teman yang didengarnya. B. Menirukan dialog dengan ekspresi yang tepat dari pembacaan teks drama anak yang didengarnya. B. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian berbicara kelas rendah. RPP yang baik harus memenuhi beberapa kriteria berikut. 1. Kemampuan dasar dan materi mengacu pada silabus. 2. Proses pembelajaran memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. 3. Terdapat keselarasan antara kemampuan dasar materi dan alat penilaian. 4. Dapat dilaksanakan. 5. Mudah dimengerti atau dipahami. Komponen RPP meliputi standar kompetensi, indikator, tujuan, materi pembelajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran, penilaian, serta tindak lanjut dan sumber bahan. Berikut ini unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. 1. Berdasarkan kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. 2. Digunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari atau pendekatan kontekstual. 3. Digunakan metode dan media yang sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. 4. Penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Secara lengkap, komponen satuan pembelajaran meliputi 1. Identitas mata pelajaran. 2. Standar kompetensi dan kemampuan dasar. 3. Indikator atau tujuan. 4. Materi pembelajaran. 5. Strategi belajar mengajar atau SBM. 6. Media pembelajaran. 7. Penilaian dan tindak lanjut. 8. Sumber bacaan.
Setelah Anda mengetahui komponen-komponen RPP, selanjutnya silakan Anda memahami prosedur penyusunan RPP berikut ini. 1. Identitas mata pelajaran. 2. Menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. 3. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. 4. Indikator atau tujuan. 5. Materi pembelajaran. 6. Strategi belajar mengajar. Kegiatan belajar 2. Pembelajaran menyimak di kelas tinggi. A. SKKD menyimak SD di kelas tinggi atau kelas 4, 5, dan 6. 1. Kelas 4 semester 1 mendengarkan penjelasan tentang petunjuk denah dan simbol daerah atau lambang korps. A. Membuat gambar atau daerah berdasarkan penjelasan yang didengar. B. Menjelaskan kembali secara lisan atau tulis penjelasan tentang simbol daerah atau lambang korps. 2. Kelas 4 semester 2 mendengarkan pengumuman dan pembacaan pantun. A. Menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan. B. Menirukan pembacaan pantun anak dengan lafal dan intonasi yang tepat. 3. Kelas 5 semester 1 memahami penjelasan narasumber dan cerita rakyat secara lisan. A. Menanggapi penjelasan narasumber atau petani, pedagang, nelayan, karyawan, dan lain-lain dengan memperhatikan santun berbahasa. B. Mengidentifikasi unsur cerita tentang cerita rakyat yang didengarnya. 4. Kelas 5 semester 2 memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang disampaikan secara lisan. A. Menanggapi cerita tentang peristiwa yang terjadi di sekitar yang disampaikan secara lisan. B. Mengidentifikasi unsur cerita, tokoh, tema, latar, amanat. 5. Kelas 6 semester 1 memahami teks dan cerita anak yang dibacakan. A. Menulis hal-hal penting atau pokok dari suatu teks yang dibacakan. B. Mengidentifikasi tokoh, watak, latar, tema, atau amanat dari cerita anak yang dibacakan. 6. Kelas 6 semester 2 memahami wacana lisan tentang berita dan drama pendek. A. Menyimpulkan isi berita yang didengar dari televisi atau radio. B. Menceritakan isi drama pendek yang disampaikan secara lisan SKKD di atas mengandung materi berikut ini. 1. Denah. 2. Lambang atau simbol. 3. Pengumuman. 4. Pantun. 5. Cerita rakyat. 6. Penjelasan narasumber. 7. Cerita pengalaman. 8. Berita. 9. Drama. B. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian berbicara kelas tinggi SD. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran menyimak di kelas tinggi diupayakan mengandung unsur-unsur. 1. Kontekstual. Selain itu, komponen pembelajaran kontekstual terdiri dari atas 7 komponen unik belajar efektif, yaitu A. Konstruktivisme. Teori konstruktivisme menguraikan bahwa struktur pengetahuan diuraikan melalui 2 cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. B. Menemukan. Kegiatan inquiry dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merumuskan masalah. 2. Mengamati atau melakukan observasi. 3. Menganalisis dan menyajikan hasil. 4. Mengkomunikasikan kepada pembaca. C. Bertanya. Bertanya merupakan strategi utama dalam pembelajaran berbasis kontekstual. D. Masyarakat belajar. Ciri kelas berbasis masyarakat belajar adalah pembelajaran dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok. E. Pemodelan. Pemodelan dalam pembelajaran dilakukan dengan cara memberikan model atau contoh yang perlu ditiru. F. Refleksi. Kegiatan refleksi ini diwujudkan dalam bentuk 1. Pernyataan langsung tentang semua yang diperolehnya. 2. Catatan di buku peserta didik. 3. Kesan dan saran peserta didik tentang pembelajaran yang telah berlangsung. 4. Diskusi. Dan 5. Hasil karya. G. Penilaian dan sebenarnya. Penilaian pembelajaran berbasis kontekstual ini dilakukan dengan mengamati peserta didik menggunakan bahasa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 2. Integratif. Pembelajaran berbahasa hendaknya disajikan secara terpadu atau terintegratif. Kita mengajarkan kosakata bisa dipadukan pada pembelajaran membaca, menulis, atau berbicara. Mengajarkan kalimat bisa kita padukan dengan menyimak, berbicara, membaca, atau menulis. 3. Fungsional. Pembelajaran bahasa yang fungsional, yaitu pembelajaran bahasa harus dikaitkan dengan fungsinya, baik dalam berkomunikasi maupun dalam memenuhi keterampilan untuk hidup. 4. Apresiatif. Apresiatif lebih ditekankan pada pembelajaran sastra. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata apresiasi berarti penghargaan. Dengan demikian, pembelajaran menyimak sebaiknya melibatkan kemampuan apresiatif peserta didik sehingga memiliki keseimbangan otak kiri dan otak kanan.
C. Implementasi pembelajaran menyimak di kelas tinggi. Berikut ini dipaparkan beberapa alternatif pembelajaran menyimak secara garis besar. 1. Mendengarkan cerita. Tujuan peserta didik dapat memaknai dengan cermat, cepat, dan tepat tentang cerita yang didengarnya. 2. Mendengarkan berantai. Tujuan peserta didik dapat memahami informasi yang dibisikkan oleh temannya dengan cermat, cepat, dan tepat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.